Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film fantasi drama berjudul 3000 Year of Longing yang dirilis pada 2022. Film ini bercerita tentang seorang akademisi yang sangat suka mempelajari tentang segala makhluk hidup yang ada di bumi. Sampai akhirnya ia bertemu dengan jin yang merubah hidupnya setelah mendengar cerita tentang kisah hidup jin selama beribu-ribu tahun. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Once upon a time, film dibuka dengan seorang wanita bernama Alethea Bini yang sedang menceritakan cerita tentang dirinya. Alethea ini merupakan seorang dokter yang menghabiskan waktu hidupnya dengan kesendirian. Suatu hari, ia pergi ke Istanbul untuk menghadiri konvensi, di mana ia akan menjadi pembicara tentang mitologi bersama temannya yang bernama Gunha. Tapi setibanya di bandara Istanbul, Alethea disambut oleh pria kecil yang memancarkan energi aneh sambil menggiring Alethea ke sebuah tempat. Untungnya, Gunha dan yang lainnya muncul untuk menjemput Alethea dan menuju ke tempat konvensi. Oh, it's the song Walter here. That's exactly right. Singkat cerita, saat sedang melakukan konvensi, Alethea lagi-lagi kembali melihat makhluk aneh berupa manusia silver di antara penonton. Dan lagi-lagi hanya Alethea lah yang bisa melihatnya. Science is what we know. Is what we knew back then. Manusia silver itu lalu menakut-nakuti Alethea sampai membuatnya pingsan. Selang tak lama, Gunha dan yang lainnya pun membantu Alethea agar tersadar. Setelah kejadian itu, Gunha menyarankan agar Alethea untuk istirahat saja. Namun ia menolak dan mereka hanya pergi ke toko barang antik. Say rational, pay no mind. Heart from the usual eggs. Di toko itu, Alethea lalu tertuju pada botol kaca berwarna biru yang menurut si penjaga toko kalau botol itu sudah diletakkan berabad-abad yang lalu. Karena bentuknya yang sudah rusak, Gunha pun ingin membelikan barang yang lebih bagus. Namun Alethea menolak dan kekeh ingin membeli botol biru tersebut. Saat kembali ke hotel, Alethea mencoba membersihkan botolnya. Dan ketika Alethea mengikat botol itu menggunakan sikat gigi elektrik, tiba-tiba botolnya terbuka dan mengeluarkan sosok hitam tinggi besar yang disebut sebagai jin. Deutsch? Alethea lalu mencoba berkomunikasi dengan jin menggunakan bahasa Yunani Ellinika. Sama halnya dengan jin lainnya, jin ini juga menawarkan Alethea 3 permintaan yang nantinya akan dikabulkan. Tetapi dengan syarat, Alethea tidak boleh meminta hidup abadi dan penghapusan dosa. Dikarenakan baru saja tiba di dunia modern, jin sedikit terkesan saat melihat TV. Ia bahkan bisa mengambil secara langsung Albert Einstein yang ada di layar TV. Tapi Alethea masih belum percaya dengan jin dan ia juga belum punya keinginan yang spesifik. Akhirnya, mereka pun mulai berbagi cerita agar keduanya saling mengenal. When I was young, also, dimulai dari Alethea yang sejak kecil menjadi anak yang penyendiri dan tak suka bergaul dengan yang lain. Sampai akhirnya, Alethea memiliki teman imajinasi bernama Enzo. Meskipun Enzo ini selalu menghilang setiap Alethea sakit kepala, namun ia akan kembali begitu sakit kepalanya reda. Alethea pun menulis tentang Enzo di buku jurnalnya agar nantinya ia tak lupa dengan teman imajinasinya tersebut. Namun semakin ia menulisnya, Alethea semakin sadar kalau Enzo itu tidak nyata. Alhasil ia pun membakar buku jurnalnya dan mulai melupakan Enzo. Bersama dengan itu, pelayan hotel datang untuk mengantarkan makanan untuk Alethea. Sedang jin bersembunyi sambil mencoba berubah ke ukuran yang normal. Jin juga memberi makanan yang belum pernah Alethea lihat, yaitu Nokodichi. It's not enough in your mouth. Jin kemudian mulai bercerita bagaimana ia bisa terjebak di sebuah botol. Jadi, ribuan tahun yang lalu, Jin memiliki hubungan sepupuan dengan Ratu Seba atau Ratu Bilqis, karena ibu Ratu Seba adalah jin.
Namun Jin juga memiliki rasa ke Sheba. Sampai akhirnya Raja Sulaiman datang untuk menaklukkan hati Sheba. Raja Sulaiman yang terkenal memiliki mukjizat bisa berbicara dengan hewan dan memerintahkan jin, kemudian mulai memainkan musik indahnya di hadapan Ratu Sheba, sampai-sampai membuat Ratu Sheba meneteskan air matanya. Jin pun mencoba menghasut Sheba agar tak jatuh hati ke Raja Sulaiman. Jadi ia menyuruh Sheba agar memberi 3 tugas paling susah dan tidak pernah ada yang bisa melakukannya. 3 tugas itu adalah menemukan sehelai sutra merah di Istana 1000 Kamar, lalu menebak nama rahasia jin ibunya, dan juga meminta menyebutkan hal yang paling diinginkan wanita. Namun, Raja Sulaiman dengan mudah menyelesaikan ketiganya. Ia mengutuskan para semut untuk menemukan sutra merah itu. Ia juga mendapatkan bocoran nama ibu jin Sheba dari jin Ifrit. Tak hanya itu, Raja Sulaiman juga berhasil membisikkan hal yang paling diinginkan wanita ke Sheba, sehingga Sheba akhirnya jatuh hati kepada Raja Sulaiman. Ketika Sheba dan Raja Sulaiman sedang di kamar, Raja Sulaiman merasakan kehadiran jin. Alhasil ia pun masukkan jin ke dalam botol kuning dan melemparkannya keluar jendela yang kemudian ditangkap oleh burung lalu dibuang ke lautan. Dan akhirnya jin terkurung di dalam botol itu selama lebih dari 2000 tahun. 2,500 years. Jin kemudian menanyakan kisah cinta Alethea. Alethea pun mengungkapkan kalau ia pernah menikah dengan pria bernama Jack. Alethea juga saat itu mengandung anak yang rencananya akan diberi nama Enzo. Namun sayangnya, Alethea keguguran dan mereka pun akhirnya bercerai. Alethea lalu mengungkapkan kalau ia tak mau meminta permohonan apapun yang tentunya itu membuat Jin shock karena itu sudah menjadi tugasnya. Jin juga hampir berubah ke bentuk besarnya, tapi untungnya ia bisa mengendalikan diri. Aneh, Jin kemudian memberitahu Alethea apa yang membawanya bisa sampai ke titik ini. Karena di saat Jin terkurung di botol kuning selama ribuan tahun, ia menjadi marah dan melakukan berbagai cara untuk keluar dari botol tersebut. Sampai akhirnya, botol kuning itu ditemukan di dasar laut merah dengan bentuk yang sudah menjadi batu. Batu itu kemudian digunakan untuk ngulek, dan akhirnya menjadi batu bahan bangunan kerajaan. Hingga suatu hari, ada seorang budak bernama Gultan sedang memanjat tembok untuk mengintip pangeran yang ia suka, yaitu Pangeran Mustafa. Tapi, kaki Gultan malah menginjak batu tersebut yang akhirnya jatuh dan terlihatlah botol kuning di dalamnya. Alhasil, Gultan pun membongkar batu itu dan melepaskan jin yang menawarkan 3 permintaan. Tentu saja, Gultan tak mau menyiapkan kesempatan ini dan meminta 2 permintaan, yaitu agar Mustafa suka dengan Gultan dan ingin memiliki anak dari Mustafa. Lalu supaya botolnya tak ditemukan oleh orang yang salah, Gultan dan jin menemukan botol ini di bawah batu lantai kolam mandi. Sedang ayah Mustafa yang bernama Sultan Sulaiman memiliki selirik kesayangan yaitu Hurram. Sampai suatu hari, Hurram menghasut Sulaiman dengan mengatakan kalau Mustafa sedang berusaha merebut kekuasaannya. Alhasil, Sultan Sulaiman pun menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh anaknya sendiri. He cried out, his breath stopped. Tak hanya itu, mereka juga mencoba membunuh Gultan serta bayi di kandungannya karena tidak ingin kekuasaannya jatuh ke anak Gultan dan Mustafa. Sebelum itu terjadi, jin pun memaksa Gultan untuk membuat permintaan terakhir agar menyelamatkan nyawanya. Namun Gultan malah syok dan keburu ditangkap oleh mereka. Jin pun mencoba menyelamatkannya, tetapi ada salah satu iblis yang menghalangi jin. Alhasil Gultan pun dibuang ke lautan. Jin lalu mencoba menyelamatkan Gultan, tetapi semuanya terlambat. Dan alhasil, jin kembali ke dalam botol serta terjebak di bawah lantai karena Gultan gagal meminta permintaan ketiganya. Setelah kejadian itu, Jin berusaha sebisa mungkin menarik perhatian orang-orang yang lewat kolam mandi agar ia bisa keluar dari sana. Usahanya itu berjalan selama 100 tahun, sabarnya di tahun 1620, hiduplah 2 anak kecil yang bernama Murad dan Ibrahim. Saat keduanya sedang bermain, Murad merasakan kehadiran jin dan mencoba membuka lantai kolam mandi. Namun sayangnya, usahanya gagal karena ibu mereka datang dan lantai itu terlalu berat bagi Murad.
Meskipun gagal, Jin terus mencoba menarik perhatian Murad selama bertahun-tahun. Akan tapi saat Murad di umur 11 tahun, Murad naik tahta sehingga tak ada waktu lagi untuk bermain-main. Lalu, ketika Murad berumur 20 tahun, ia memimpin perang sedangkan adiknya yaitu Ibrahim menjadi anak mami yang kerjaannya hanya klon dengan beberapa wanita gemuk. Karena Ibrahim ini lebih suka wanita yang berbadan besar. Kini Murad menjadi lebih kejam dan haus darah. Ia selalu membunuh orang-orang hanya untuk olahraga. Tapi seiring berjalannya waktu, Murad melampiaskan amarahnya dengan mabuk-mabukan. Suatu hari, ia meminta untuk mendatangkan beberapa pendongeng handal dari penjuru wilayah. Dan jika pendongeng itu gagal membuat Murad terkesan, maka ia akan membunuhnya. Sampaiannya, ada seorang kakek-kakek yang ceritanya selalu membuat Murad tertawa. Namun seiring berjalannya waktu, kakek itu meninggal yang tentunya membuat Murad begitu terpuruk dan akhirnya meninggal. Setelah kematian Murad, Ibrahim pun terpaksa naik tahta dan ia menjadikan selera favoritnya yang bernama Sugarlum sebagai gubernur Damaskus. Di suatu hari, Sugarlum menemukan kolam mandi itu dan tak sengaja terpeleset sampai akhirnya membuka lantai yang di dalamnya ada botol kuning Jin. Jin pun segera menawarkan 3 permintaan ke Sugarlum, namun ia menolak menerima hadiah dari Jin yang jelek dan akhirnya memenjarakan Jin di botol itu lagi lalu melemparkannya ke lautan. Kita kembali lagi ke Alethea dan Jin, di mana Alethea menolak untuk membuat permintaan dan berharap kalau Jin ini kembali lagi ke asalnya. Alhasil keduanya pun mulai ribut sampai membuat Alethea mengatakan kalau ia berharap tak pernah bertemu dengan Jin, yang akhirnya membuat Jin mengamuk sampai memecahkan botol birunya. Don't say! Hal ini karena Jin tak ingin kembali terpenjara di dalam botol seperti pengalaman terakhirnya. Ia lalu kembali bercerita tentang gadis muda bernama Zephyr yang menikah di umur 12 tahun dengan pria parubaya. Tentunya, Zephyr ini bukan istri satu-satunya karena pria itu memiliki 2 istri lainnya yang selalu memandang rendah Zephyr karena tidak berpendidikan seperti mereka. Meskipun begitu, Zephyr memiliki kecerdasan sendiri dan suka bereksperimen dari barang-barang bekas. Sampai pada suatu hari, pelayan suami Zephyr tak sengaja menemukan botol kuningan saat membateti iwak. Suami Zephyr pun memberikan botol itu ke Zephyr. Setelah melayani suaminya, Zephyr pun mencoba membuka botol itu dan akhirnya melepaskan Jin. Sebelum meminta permintaan, Zephyr menunjukkan beberapa penemuan hebatnya ke Jin. Namun, ia mengaku tak pernah mendapatkan apresiasi dari orang-orang karena menganggap Zephyr hanyalah gadis biasa saja. Oleh karena itu, Zephyr ingin menguasai semua pengetahuan yang ada. Setelah mendapatkan itu, Zephyr mulai merancang sebuah matematika yang menjadi kunci dari ruang waktu dan juga materi. Tapi, dia mulai mengalami kesusahan. Alhasil, ia pun meminta permintaan keduanya, yaitu ingin memiliki kecerdasan seperti Jin. Jadi Jin pun mengabulkannya sehingga solusi semua yang dipikirkan Zephyr itu terjawab. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, si Jin ini mulai menyukai Zephyr. Jadi, ia menghentikan Zephyr untuk membuat permintaan ketiga agar Jin terus bersama Zephyr. Namun, Zephyr berpikir kalau Jin ini menjebaknya. Alhasil keributan antara keduanya pun terjadi. Sampai akhirnya, Zephyr tak sengaja mengucap keinginannya agar tidak pernah kenal atau tahu tentang Jin. Alhasil, Jin pun terperangkap di botol biru yang sebelumnya ditemukan oleh Alethea dan Zephyr lupa semua tentang Jin. I have a wish. Setelah mendengar kisah menyedihkan tentang perjalanan Jin, Alethea pun akhirnya membuat permintaan pertamanya, yaitu agar Alethea dan Jin saling jatuh cinta. Jin pun mengabulkan permintaan Alethea dan keduanya kini memiliki hubungan khusus. Di hari berikutnya, Alethea membawa Jin ke tempat tinggalnya di London. Tapi saat di bandara, Alethea sempat mengalami kesulitan karena botol yang membawa Jin harus masuk untuk di-scan. Awalnya Alethea menolak dan terjadi perdebatan dengan petugas bandara.
Alhasil Alethea pun terpaksa membiarkan mereka memeriksa botol tersebut. Untungnya saat di-scan tak ada keanehan apapun yang membuat Alethea merasa lega. Sesampai di rumah Alethea, Jin keluar dari botol itu dan kembali ke wujud aslinya. Ia lalu pergi ke halaman rumah dan merasakan sinyal dari perangkat canggih terdengaran di telinga Jin. Mengingat, Jin ini baru pertama kalinya hidup di dunia modern. Bersama itu, dua tetangga Alethea yang suka julid muncul dan mengejek Alethea karena berbicara sendiri. Alethea pun tak terima dengan ajakan mereka dan mencoba melawan balik sehingga terjadi cekcok di antara mereka. Namun Jin mencoba menenangkan Alethea dan meyakinkan Alethea kalau ia jauh lebih baik daripada mereka. Itulah tugas Jin. Di malam harinya, setelah Alethea pulang kerja, ia membawakan nan-e nokko dici buatan Jin ke dua tetangga tersebut, sehingga hubungan mereka pun kini menjadi lebih baik. Jin juga menunjukkan dirinya di hadapan dua tetangga tersebut agar Alethea tidak dianggap wanita gila karena berbicara sendirian. Halo. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Alethea dan Jin semakin membaik. Jin juga mulai mempelajari manusia, bagaimana manusia bisa menciptakan perangkat canggih, bahkan bisa menyembuhkan orang sakit dalam bidang medis. Sampai akhirnya saat Alethea baru pulang kerja, ia melihat Jin duduk lemas dan tubuhnya perlahan menjadi abu karena belum terbiasa dengan sinyal dari seluler maupun transmisi satelit yang mempengaruhi badannya. Karena tak mau melihat kekasihnya rapuh seperti itu, Alethea pun mencoba membantunya dengan minta permintaan kedua dan ketiga. Hal ini dilakukan supaya Jin bisa menyembuhkan diri dan bebas kembali ke dunia asalnya. Where you belong? Singkat cerita, setelah Jin kembali ke dunianya, Alethea hidup dengan kesendirian lagi seperti dulu. Hingga akhirnya, 3 tahun kemudian, Alethea menulis buku baru tentang Jin. Dan saat ia berjalan di taman, Jin yang kini sembuh total tiba-tiba muncul di hadapan Alethea. Meskipun Jin tak bisa hidup lama-lama di dunia modern, tapi ia berjanji akan rutin mengunjungi Alethea, dan film pun berakhir. Itulah audio film 3000 Year of Longing. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Enda, sampai jumpa di video berikutnya. What?